Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amelia dari kelas 6C Humas. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya analisis. Jurnal tersebut terdiri dari 6 jenis penelitian, yaitu yang pertama studi kasus, fenomenologis, semiotika, etnografi, framing, dan yang terakhir yaitu analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu jurnal studi kasus. Judul dari jurnal studi kasus ini kematangan sosial pada siswa homeschooling. Masalah penelitian dari jurnal ini adalah bagaimana remaja pada umumnya membutuhkan interaksi mutual dengan teman sebaya. Semakin banyak interaksi yang dilakukan, semakin terbentuk pula kematangan sosial pada diri remaja. Terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah pendidikan informal seperti homeschooling. Homeschooling ini merupakan salah satu model belajar bagi anak dan merupakan pendidikan pilihan yang diselenggarakan oleh orang tua. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah model memfokuskan eksplorasi sistem terbatas atas satu kasus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalian data. Creswell 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kematangan sosial pada remaja yang sedang menjalani homeschooling. Pengumpulan data dalam teknik ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen, di mana partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dengan bantuan key person, di mana dengan menggunakan teknik purposive ini peneliti memilih partisipan penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Partisipan penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan teknik ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dari Herdiansah 2012. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Creswell. Stack dalam Creswell 2015 mengatakan 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama pengumpulan kategori peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap mendapatkan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua itu interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Yang ketiga itu peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara 2 atau lebih kategori. Yang keempat, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus. Lalu kemudian hasil penelitian dari jurnal studi kasus ini menunjukkan bahwa kematangan sosial pada partisipan tergambarkan dari konsep diri yang positif, self direction yang bagus, kemandirian dalam belajar di mana partisipan sendiri yang memutuskan untuk homeschooling dengan berbagai pertimbangan di usianya pada saat ini. Dalam bersosialisasi, partisipan cukup terampil berinteraksi dengan orang-orang lintas usia atau yang tidak sebayanya. Sedangkan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, partisipan mengalami sedikit kendala karena memiliki perbedaan jadwal dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu jurnal fenomenologi. Judul jurnal yang saya pilih yaitu memahami subjektif well-being guru honorer sekolah dasar negeri. Masalah penelitian dari jurnal ini yaitu mengenai subjektif well-being guru honorer sekolah dasar.
di mana guru khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS merupakan salah satu jenis pekerjaan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena gaji yang diperoleh guru PNS dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Mulyasa 2013 mengemukakan bahwa tenaga pendidik honorer atau yang lebih sering disebut guru honorer adalah guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang atau untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Guru honorer yang bertugas di sekolah negeri di atas tahun 2005 harus mengikuti ujian CPNS untuk menjadi guru PNS. Di Indonesia masih sekitar 500 guru SD honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sulistyo dalam koran Sindo 20 April 2015 menyatakan pemerintah semestinya memperhatikan guru honorer sebab jumlahnya sangat banyak. Guru SD berstatus PNS ada 1,4 juta, sedangkan guru honorernya sekitar 500 orang. Kebahagiaan didefinisikan secara operasional sebagai subjective well-being. Sinder dan Lopez 2002 mendefinisikan subjective well-being sebagai evaluasi kognitif dan afektif seseorang dari hidupnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Seligman dalam Lutan 2006. Dalam praktik, SWB lebih ilmiah untuk mengartikan istilah kebahagiaan. Setiap individu memiliki tingkat subjektif well-being yang berbeda-beda. Demikian pula dengan seorang guru honorer. Subjektif well-being penting bagi guru honorer karena ketika memiliki subjektif well-being yang tinggi, mereka akan tetap bekerja produktif dan lebih menikmati kehidupan serta pekerjaan mereka. Metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologis merupakan pendekatan yang berusaha untuk mengungkapkan, mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Herdiansyah 2012. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kondisi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan subjektif well-being guru honorer sekolah dasar negeri. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik eksplikasi. Menurut Subandi, eksplikasi merupakan proses mengeksplisitkan ungkapan responden yang masih bersifat implisit tersirat. Karena data dalam penelitian ini, peneliti menganalisis ungkapan yang responden berikan mengenai subjektif well-being guru honorer sekolah dasar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek menikmati profesinya saat ini. Motivasi kerja yang ada pada individu memberikan efek pada kepuasan kerja individu. Kegagalan seleksi CPNS tidak lantas membuat terpuruk karena ketiga subjektif reliansi yang baik. Subjektif well-being ketiga subjek dipengaruhi oleh cara pandang terhadap profesinya. Subjek memandang guru adalah suatu pekerjaan yang mulia, membanggakan, menyenangkan, dan membawa berkah. Kesabaran, rasa syukur yang tinggi, serta dukungan sosial juga turut membantu ketiga subjek dalam mengurangi emosi negatif sehingga lebih mudah untuk mencapai kepuasan dalam hidup dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu analisis dari jurnal semiotika. Judul jurnal dari semiotika ini analisis semiotika busana adat bagi perempuan di Pulau Buru. Masalah penelitian dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana peneliti mendeskripsikan busana adat untuk masyarakat karena pakaian adat menjadi bagian penting dalam setiap ritual dan kegiatan adat.
bagi masyarakat di Pulau Buru. Fungsi pakaian tradisional selain pelindung tubuh juga menjadi simbol identitas yang melekat pada pakaian tersebut. Metode penelitian, paradigma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana analisis semiotika bertujuan untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Dalam penelitian ini, semiotika digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkapkan makna yang ada di balik sebuah busana adat perempuan, di mana penelitian ini juga bertujuan untuk membuka makna dari tanda-tanda yang digunakan sekaligus menyikapi pesan secara tersembunyi terkandung di dalam busana adat tersebut. Pengumpulan data dalam jurnal semiotika ini, objek dalam penelitian ini adalah motif-motif kain serta model busana baju adat yang dipakai oleh perempuan di Pulau Buru. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan untuk melengkapi format pengamatan sebagai instrumen untuk menggali lebih dalam mengenai motif-motif kain serta model busana baju adat yang dipergunakan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pengrajin dan tokoh masyarakat terkait motif kain, model busana baju adat dan maknanya. Penentuan informal dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu peneliti yang menentukan sendiri informal yang akan diwawancarai berdasarkan representatif. Terus kemudian teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika model teori segitiga makna atau triangle meaning, Charles Sanders Peirce. Semiotika berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Semiotika berangkat dari 3 elemen utama dari teori segitiga, yaitu tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk menentukan dalam beberapa hal atau kapasitas. Terus yang kedua yaitu objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Yang ketiga, interpretan adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu, dan makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang ditunjukkan sebuah tanda. Yang dikupas dalam teori segitiga adalah persoalan bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan pada waktu berkomunikasi. Hasil penelitian dari jurnal semiotika ini menunjukkan bahwa pakaian adat di ketiga lokasi memiliki beberapa kesamaan dalam penggunaan serta perbedaan dalam penempatan busana adat. Penduduk desa Kayeli dan Wasi menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan menerima tamu dan kegiatan tradisional. Sementara masyarakat Kubalahin menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan ritual. Bagi masyarakat desa, pakaian adat Kayeli memiliki nilai sakral yang harus dipatuhi oleh semua orang yang menggunakannya. Juga di desa Wasi dan Kubalahin, mereka menganggap bahwa identitas dalam pakaian adat harus dipertahankan dengan tidak sembarangan menggunakan atau menempatkan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu jurnal framing. Judul jurnal yang saya pilih yaitu Analisis Framing Robert Edman pada pemberitaan konflik KPK versus Polri
di vivanews.co.id dan detiknews.com. Masalah penelitian yang diteliti dalam jurnal ini adalah bagaimana suatu media membentuk dan mengkonstruksikan realitas berita mengenai konflik KPK dan Polri di vivanews.co.id dan detik.com, di mana dalam pemberitaannya setiap berita dipengaruhi ideologi, kekuasaan, dan kepentingan pemilik media. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong 2007 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kata-kata yang tertulis secara lisan dari tindakan yang bisa dilihat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dikarenakan peneliti ingin menganalisa fenomena media dalam mengkonstruksikan suatu kasus atau realita yang menjadi berita. Dalam penelitian ini, model analisis framing yang digunakan model framing dari Robert Altman. Dalam framing Altman, konsep yang paling mendasar adalah merujuk pada bagaimana memberikan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang ada. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan kaidah bahasa yang digunakan dan bagaimana mengkonstruksi suatu berita mengenai konflik KPK versus Polri di vivanews.co.id dan detiknews.com. Pengumpulan data dari penelitian ini yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sekunder adalah data yang tidak diperoleh oleh objek yang diteliti. Data primer didapat dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan teks berita mengenai konflik KPK versus Polri di vivanews.co.id dan detiknews.com edisi 23 Januari 2015 hingga 23 Februari 2015. Sedangkan data sekunder akan dilakukan dengan cara mencari data dari berbagai sumber seperti buku, internet, tesis, jurnal yang akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis teks media dengan metode analisis framing menggunakan pendekatan model framing Robert N. Altman untuk menganalisis data yang telah didapatkan sebagaimana yang telah terlihat dalam pengertian analisis data tersebut. Maka penelitian ini akan berfokus pada pemberitaan konflik KPK versus Polri dengan cara mendokumentasi data dari portal media vivanews.co.id dan detik.com. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dan dijabarkan dalam bentuk unit-unit tertentu dengan framing Robert Altman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengkonstruksi dan membingkai konflik KPK dan Polri, baik vivanews.co.id dan detik.com memiliki kesan yang berbeda, di mana vivanews.co.id cenderung memojokkan Jokowi bahwa keputusannya dalam mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah awal dari konflik tersebut. Namun berbeda dengan detiknews.com yang mana meminta Presiden Jokowi mengakhiri konflik tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari tim independennya. Yang kelima yaitu jurnal etnografi. Judul jurnal dari etnografi ini wacana percakapan Mapitu etnis Bugis, Wojo, Sulawesi Selatan, Indonesia, pendekatan etnografi komunikasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tergerusnya budaya lokal. Mapitu sebagai proses mengundang tamu kehormatan 7 hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian prosesi pernikahan pada suku Bugis.
Pengkhususan di lingkungan etnis Bugis, terutama pada generasi muda, perlu mengetahui fenomena pertuturan tersebut agar kalau berbicara dapat dikatakan tahu adat atau tata krama. Hubungan antara orang-orang atau etnis yang berkomunikasi merupakan aspek komunikatif yang perlu diperhatikan. Model tuturan ini dapat dikaji dengan berbagai pendekatan dalam wacana, antara lain pendekatan etnografi komunikasi. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Imade Winarta 2006, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian dalam jurnal ini yaitu etnografi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan isi percakapan Mapitu etnis Bugis. Pengumpulan data sumber data yang diambil dari dialog lisan, tuturan masyarakat di Bugis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi partisipan, pengambilan data dengan teknik perekaman, data tuturan Mapitu penulis rekam pada saat terjadi percakapan dalam proses mengundang tamu kehormatan. Kemudian data rekaman tersebut ditranskripsikan. Teknik analisis data berdasarkan pendekatan etnografi komunikasi, di mana tujuan etnografi yaitu mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang ada dalam suatu budaya untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, analisis data yang juga berdasarkan setting, scan, speak, addressor, hearer, addresses, terus purpose outcomes, purpose goals, form, context, key, channel, form of speech, norm of interaction, norm of interpretation, dan genre. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tuturan dalam undangan Mapitu berbentuk frozen. Pada undangan pihak yang mengundang saat yang menggunakan bahasa genre undangan Mapitu frozen dengan menggunakan pakaian adat. Pihak yang diundang menggunakan percakapan sehari-hari. Genre Mapitu adalah dialog lisan. Undangan Mapitu dalam penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan karena tamu kehormatan yang diundang secara Mapitu menghadiri pesta pernikahan. Mapitu memiliki unsur setting, bola asrung, rumah bangsawan, partisipan 7 orang berpakaian adat dan seorang tuan rumah. Terus yang N yaitu mengundang, mapaci atau akad nikah, dan maparola, K yaitu formal, norma, sipakatau, dan genre Mapitu. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal analisis wacana kritis. Judul jurnal ini yaitu analisis wacana kritis, komodifikasi dai dalam program televisi. Latar belakang masalah dari jurnal ini yaitu komodifikasi dakwah dalam siaran televisi meliputi 4 hal, yakni komodifikasi pesan, tenaga kerja atau dai, khalayak atau pendengar, dan kedalaman nilai atau makna. Keempat aspek tersebut akan berpengaruh terhadap pemaknaan identitas keislaman seseorang. Televisi sebagai media dakwah kontemporer dengan berbagai keunggulannya mampu mempengaruhi audiens aktif atau pasif. Dengan kata lain, televisi adalah alat canggih yang mampu menyihir penggunaannya melalui pengemasan tampilan dan setting mata acara yang sesuai dengan orientasi ekonomi, termasuk dalam mengkonstruksi identitas keislaman seseorang. Fahru Roji 2009
Eh, Masalah yang diteliti dalam jurnal ini ialah bagaimana untuk menganalisis konstruksi dai sebagai tenaga kerja dalam program televisi bertajuk Islam Itu Indah. Penelitian ini diarahkan bagaimana menggali aspek komodifikasi yang berkaitan dengan kriteria pemilihan dai dan konstruksi dai dalam program televisi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha menggali informasi sebanyak mungkin tentang persoalan yang menjadi topik penelitian dengan mengutamakan data-data verbal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, model Teun van Dijk. Analisis model Teun van Dijk tidak hanya fokus pada unsur teks, tetapi juga kognisis dan konteks sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengungkapkan, dan mengkonstruksi dai sebagai tenaga kerja dalam program televisi bertajuk Islam Itu Indah. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melengkapi format pengamatan sebagai instrumen untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang persoalan yang menjadi topik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari tokoh dai dalam Islam Itu Indah. Kemudian teknik analisis, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Teun van Dijk, di mana analisis wacana kritis model Van Dijk bukan hanya semata-mata tetapi juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Van Dijk menggambarkan wacana dalam 3 dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa komodifikasi dakwah pada program Islam Itu Indah dilakukan pada sisi dai dan maudu. Pada sisi dai, pemilihan dai atau narasumber ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang meliputi karakter pembeda, daya jual atau popularitas dan publisitas, keterampilan dan kecakapan berbicara, serta kualifikasi keilmuan. Representasi dai pada program ini dilakukan dengan memperhatikan rating dan share performa dan sasaran audiens. Demikian penjelasan analisis mengenai metodologi penelitian dengan beberapa jenis penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.